Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Iya, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita awali pelajaran kali ini dengan doa terlebih dahulu ya. Tolong, Reva, kamu pimpin doanya. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Baik, pagi ini kita akan memulai pelajaran apa? IPAS, Ibu. Ya, pelajaran IPAS tentang struktur, akar tumbuhan, dan fungsinya. Yang kita pelajari dari minggu kemarin dan kita akan meneruskan bagian bab tumbuhan ya anak-anak. Sekarang untuk yang pertama, di sini ada kolaborasi, yaitu akar tumbuh ke arah pusat bumi. Akar umumnya tumbuh ke dalam tanah. Maha Kuasa Allah telah menjadikan manusia dapat mengetahui tentang akar yang dibedakan menjadi beberapa bagian. Di antaranya rambut akar atau bulu akar dan tundung akar. Rambut akar merupakan jalan masuk air dan zat hara dari dalam tanah ke tumbuhan. Tundung akar berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Di sini akan mempelajari tentang integrasi, di mana integrasi dari materi akar tadi yaitu akar merupakan tumbuhan yang tumbuh ke dalam tanah lengkap dengan tumbuh akar untuk menyerap air dan zat hara, serta turun akar yang melindungi saat bumi. Semua ini menunjukkan kebesarannya. Oleh karena itu, kita contoh sifat akar, yaitu dari akar yang tersembunyi. Kita belajar bahwa kebaikan sejatinya sering tumbuh dalam kesunyian dan kerja keras yang tidak terlihat. Maka cara kita mengamalkannya adalah dengan menjaga hati agar hati itu tetap rendah. Kemudian memperkuat iman secara diam-diam, namun konsisten. Memberikan manfaat kepada sesama seperti akar, memberi nutrisi pada tumbuhan sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang mana artinya tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Jika kita mampu meneladani pelajaran dari akar ini dalam kehidupan, insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga yang penuh keberkahan. Jadi di sini anak-anak, kita itu harus memiliki hati yang rendah, yang baik hati, suka menolong. Yang kedua adalah struktur batang tumbuhan dan fungsi. Di sini ada yang tahu apa saja struktur batang tumbuhan dan fungsinya? Boten. Oke. Kita memasuki pembelajaran kolaborasi. Maha Kuasa Allah yang telah menjadikan manusia dapat mengetahui tentang batang dan tumbuhan. Batang merupakan
berwarna merah daun batang adalah bagian yang disebut pembuluh kayu. Kemudian, untuk pembelajaran integrasinya dari struktur batang dan tumbuhan serta fungsinya yaitu Maha Kuasa Allah yang menciptakan batang tumbuhan sebagai sumber utama dan alat pemasukan zat hara melalui pembuluh kayu yang dan tapis. Kolaborasi bagian-bagian ini menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Hajj ayat 85 yang mana menyebutkan, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan hikmah. Pengamalannya adalah menjaga lingkungan dan memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Dengan menjaga ciptaan Allah, yakni lingkungan, insya Allah kita dicintai dan masuk surganya kelak. Jadi anak-anak, kita sebagai manusia seharusnya kita itu melindungi lingkungan kita. Contohnya di masyarakat sekitar, di rumah-rumah kalian. Kalian itu jangan membuang sampah sembarangan. Karena apa? Kalau kalian membuang sampah sembarangan, itu akan mengakibatkan penyumbatan air. Contohnya kalian membuang sampah sembarangan, kemudian kayak di sungai itu biasanya kan banyak-banyak tuh sampah-sampah. Yang mana air-air yang mengalir itu tersumbat karena sampah-sampah yang telah dibuang di situ. Jadi jangan mengotori lingkungan. Akibatnya apa? Akibatnya kalian nanti akan berdampak pada banjir. Seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian daun. Kolaborasinya, daun biasanya berbentuk tipis melebar dan berwarna hijau. Warna hijau itu disebabkan karena adanya klorofil, yaitu zat hijau daun. Ada daun yang hijau muda dan ada daun yang hijau tua. Namun demikian, ada juga daun tumbuhan yang tidak berwarna hijau. Misalnya daun kuring. Selanjutnya kita memasuki integrasinya, yaitu Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan daun dengan bentuk yang tipis dan melebar, serta warna hijau yang berasal dari zat klorofil yang hijau muda, hijau tua, bahkan ada yang tidak berwarna hijau seperti daun kuring. Dari keberagaman ini kita belajar bahwa ciptaan Allah penuh dengan keindahan dan fungsi yang luar biasa. Yang mengajarkan kita mengamalkannya adalah dengan menjaga lingkungan, merawat tumbuhan, serta menggunakan penglihatan dan akal untuk merenungi dan akal untuk merenungi kebesarannya, bukan untuk
Dari itu kita akan masuk ke surga yang penuh kedamaian dan dijauhi dari panasnya api neraka. Selanjutnya, kolaborasi struktur bunga. Maha kuasa Allah yang telah menjadikan manusia dapat mengetahui tentang bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga mempunyai bagian-bagian tertentu yang sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang telah mengalami penyuburan akan tumbuh menjadi buah dan biji yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Untuk integrasinya, Maha Kuasa Allah yang menciptakan bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Bagian-bagiannya bekerja sama dalam proses penyerbukan hingga menghasilkan buah dan biji. Ini merupakan suatu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan dengan sempurna, sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-An'am ayat 99, yang mana arti dari surat tersebut adalah Dialah yang menurunkan air, lalu kami keluarkan dari tanaman yang menghijau. Ini mengajarkan pada kita untuk selalu menjaga tumbuhan, memanfaatkan tumbuhan dengan bijak, dan menafakuri ciptaannya. Dengan menjaga lingkungan, insya Allah dijadikan kita dicintai Allah karena mau menjaga sesama makhluk hidup hingga kelak dimasukkan pada surganya Allah. Ya, anak. Selanjutnya yaitu pada struktur buah, yang mana kita mempelajari kolaborasinya, yaitu buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Buah beraneka ragam bentuk, rasa, dan warnanya. Ada buah yang berbentuk bulat seperti apel, lengkeng, jeruk, dan rambutan, serta lain sebagainya. Ada juga buah yang berbentuk lonjong seperti pepaya, buah mangga, pisang, atau lain sebagainya. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai, kulit, daging buah, serta biji. Tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. Kulit buah merupakan lapisan paling luar. Daging buah adalah bagian buah yang bisa dimakan. Biji biasanya terdapat di tengah-tengah buah. Allah yang maha bijaksana telah menciptakan buah dengan bentuk, rasa, warna yang beragam. Ada yang bulat seperti apel dan jeruk, ada pula yang lonjong seperti pepaya dan mangga. Sebagian buah, mulai dari tangkai, kulit, daging, hingga biji, memiliki fungsi yang saling melengkapi, menunjukkan betapa sempurna dan beragamnya ciptaannya. Dari buah kita belajar bahwa segala sesuatu diciptakan dengan tujuan dan manfaat. Cara kita mengamalkannya adalah dengan mensyukuri nikmat makanan, tidak berlebihan, menjaga lingkungan, serta menafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian sesuai dengan
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berilmu. Jika kita menjaga amanahnya dan menggunakan nikmat ini untuk kebaikan, insya Allah kita akan dimasukkan surga yang penuh kenikmatan dan dijauhkan dari api neraka yang menyala-nyala. Telah Ibu sampaikan tadi, adakah yang mau bertanya atau kurang paham? Boten Ibu. Wah, Masya Allah, hebat sekali ya, pintar-pintar. Amin. Wah, Ibu. Baik, jadi kesimpulan yang telah Ibu sampaikan dari materi tadi adalah kita sebagai manusia itu harus bersyukur, rendah hati, menjaga lingkungan. Agar apa? Agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menjaga lingkungan saja ya Nana, tapi juga kayak menjaga ibadah kita terutama ya. Baik, Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Amin. Kedepannya